Oke, pada video kali ini saya akan bahas mengenai kecekungan, ya. Yaitu lanjutan dari pembahasan modul 7 SCL Matematika bagian 3. Oke, sebelum membahas soal-soal, saya akan ingatkan kembali terlebih dahulu definisi kecekungan. Apa itu definisi kecekungan? Misal kita punya suatu fungsi f yang terdiferensialkan pada interval buka I. Fungsi f tersebut dikatakan cekung ke atas pada I jika turunan dari fungsi f monoton naik atau si f aksennya monoton naik pada I. Nah, serupa dengan yang cekung ke atas, untuk fungsi f dikatakan cekung ke bawah pada I jika turunan dari si fungsi f tersebut monoton turun atau si f aksennya monoton turun pada I. Nah, untuk mempermudah menentukan interval kecekungan, diberikan sebuah teorema, yaitu misalkan kita punya fungsi f yang dapat diturunkan 2 kali pada interval terbuka I. Interval terbuka I. Jika f double aksen x-nya lebih dari 0 untuk setiap x di I, maka f cekung ke atas pada interval I. Kemudian, jika f double aksennya kurang dari 0 untuk setiap x di I, maka f cekung ke bawah pada interval I. Jadi, kalau ada pertanyaan, tentukan interval kecekungan dari suatu fungsi f. Apa yang kita bisa lakukan? Kita cari f double aksen x-nya, kemudian kita uji di mana f double aksennya itu lebih dari 0, dan di mana juga f double aksennya itu kurang dari 0. Nah, untuk yang f double aksennya lebih dari 0, maka f dikatakan cekung ke atas di interval tersebut. Kemudian untuk interval yang f double aksennya kurang dari 0, maka dikatakan f cekung ke bawah pada interval tersebut. Oke, sebelum ke soal lagi, saya ingatkan kembali terlebih dahulu tentang titik belok. Titik belok. Misalkan kita punya fungsi kontinu f di C. Kemudian, misalkan kita punya fungsi f, di mana f tersebut kontinu di C. Kita sebut C, FC, suatu titik belok dari grafik f jika f cekung ke atas pada satu sisi dan f cekung ke bawah pada sisi lainnya dari C. Jadi misalnya kita punya titik C. Misalnya kita punya titik C. Mana? Sini. Misalnya kita punya titik, misalnya kita punya titik C. Nah, si F ini kontinu di C misalnya gitu ya. Nah, C ini adalah suatu titik belok dari F jika nah, terjadi perubahan kecekungan di C ini. Misalnya nih, di sisi kirinya cekung ke bawah. Kemudian di sisi kanannya cekung ke atas. Nah, maka C ini dikatakan titik belok. Atau boleh juga misalnya di sisi kirinya cekung ke atas, di sisi kanannya cekung ke bawah. Maka C ini titik belok. Bagaimana kalau seandainya di kirinya cekung ke atas, di bawahnya ke kanannya juga cekung ke atas? Nah, ini bukan titik belok ya. Kalau begini, ini C titik belok. Nah, kalau begini, ini juga C titik belok. Tapi kalau begini, C bukan titik belok ya. Ini bukan. Oh, kalau begini bukan. Kalau yang begini, sama-sama ke bawah, kiri kanan. Ini juga bukan. Jadi dia dikatakan titik belok kalau seandainya terjadi perubahan kecekungan di kiri kanannya C. Nih, F cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya. Jadi harus terjadi perubahan kecekungan. Contohnya misalnya di sini. Nih, C1. C1 ini titik belok apa bukan? Nih, di kirinya C1 terjadi adalah cekung ke atas. Di kanannya C1 cekung ke bawah. Nah, karena terjadi perubahan kecekungan, maka C1 merupakan titik belok. C2, C2 titik belok atau bukan? Nah, di kirinya cekung ke bawah, di kanannya cekung ke atas. Benar, berarti C2 adalah titik belok. C3 titik belok? Ya. Nih, cekung ke atas, cekung ke bawah. Oh, ini. Oke. Titik, berarti C3 adalah titik belok. Nah, C4 titik belok atau bukan? Nah, di kirinya C4 cekung ke bawah.
Di kanannya C4 juga cekung ke bawah gitu. Berarti C4 bukanlah titik belok ya. Jadi titik belok itu harus terjadi perubahan kecekungan di sana. Nah, berarti C4 bukan titik belok ya. C5. Nah, C5 titik belok apa bukan? Di kirinya C5 cekung ke bawah. Di kanannya C5 cekung ke atas. Berarti C5 merupakan titik belok gitu ya. Nah, calon-calon dari titik belok ini apa? Nah, calon-calon dari nih, berdasarkan ilustrasi di atas, titik-titik di mana F double aksen sama dengan nol atau di mana F double aksen tidak ada, maka itu merupakan titik calon-calon untuk titik belok. Nih, C1. Nih, ini kan yang F double aksennya sama dengan nol. Nih, C2. Kalau kayak C3 ini kan turunannya nggak ada nih di C3 ya. Ini karena terjadi perpatahan. Suatu fungsi kotinus kalau patah di titik tersebut dia tidak ada turunannya kan. Nah, ini tidak ada turunan tapi dia juga merupakan titik belok. Ini juga tidak ada turunan. Nah, ini memang calon dari titik belok, tapi karena tidak terjadi perubahan kecekungan di kiri kanannya, maka dia bukan titik belok. Kalau ini yang turunannya sama dengan nol, berarti dia adalah titik belok. Ya. Oke. Ah, titik-titik di mana F double aksen sama dengan nol atau di mana F double aksen tidak ada adalah titik calon titik belok. Nah, oke, titikmu ada, namun gambar di atas menunjukkan bahwa di X sama dengan C3 dan X sama dengan C4 merupakan titik di mana F double aksen tidak ada. Namun C3 merupakan titik belok, tapi C4 bukan titik belok. Oke, tadi udah dijelasin ya. Oke. Nah, selanjutnya, apakah titik-titik di mana F double aksen X-nya sama dengan nol pasti merupakan titik belok? Nah, kira-kira selalu nggak kalau F double aksennya sama dengan nol pasti merupakan titik belok? Belum tentu ya, belum tentu. Bisa jadi dia F double aksennya sama dengan nol, tapi dia merupakan bukan titik belok. Kapan itu terjadi? Di saat tidak terjadi perubahan kecukangan di sana, gitu. Misalnya dia di C F double aksen sama dengan nol, tapi dia kirinya cekung ke atas, kanannya juga cekung ke atas, atau kirinya cekung ke bawah, kanannya juga cekung ke bawah. Maka C bukanlah titik belok. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Fx sama dengan X pangkat 4. Fx sama dengan X pangkat 4 berarti F aksen X-nya sama dengan apa? F aksen X-nya sama dengan 4X pangkat 3. Kemudian F double aksen X-nya sama dengan apa? F double aksen X-nya sama dengan 12X kuadrat. Nah, di saat X sama dengan 0, F double aksen X-nya sama dengan 0 kan? Tapi coba lihat, di kiri, kalau dicek F double aksennya, di kirinya 0, 12X kuadrat. X berapapun ini positif kan? Positif. Positif berarti ini cekung ke atas, ini juga cekung ke atas. Tidak terjadi perubahan kecekungan di satu. Dia sama-sama cekung ke atas. Nih, lihat dari grafik juga seperti itu nih. Ini kan cekung ke atas. Ini juga cekung ke atas. Berarti tidak terjadi perubahan kecekungan di X sama dengan 0. Karena tidak terjadi perubahan kecekungan di X sama dengan 0, maka F double aksen. Maka X sama dengan 0 bukan titik belok. Walaupun F double aksen 0-nya sama dengan 0, tetapi X sama dengan 0 bukanlah titik belok. Oke, ingat titik belok itu terjadi saat terjadi perubahan kecekungan di titik tersebut. Di kiri kanan titik tersebut. Oke, lanjut ke contoh soal ya. Soal-soal di modul 7 yang soal nomor 3. Oke, soal nomor 3.
Tentukan interval di mana fungsi-fungsi berikut cekung ke atas atau ke bawah, dan tentukan juga semua titik beloknya jika ada. Oke, kita coba soal nomor 3A. Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 12X tambah 1. Karena kita mau mencari interval di mana fungsi tersebut cekung ke atas, cekung ke bawah, maka apa yang kita perlu lakukan? Kita cari dulu turunan keduanya. Nah, kalau kita punya fx sama dengan itu, maka f aksen x-nya sama dengan turunan dari x pangkat 3 apa? 3x kuadrat kurang 12. Kemudian f double aksen x-nya apa? F double aksen x-nya adalah 3 kali 2, 6. 6x. Nah, 6x. Kemudian, lakukan uji tanda dengan menggunakan garis bilangan. Nah, pembuat nol dari ini apa ini? Pembuat nol dari F double aksen. Maka kita jadi punya pembuat nol untuk F double aksen X adalah X sama dengan 0. F double aksen X-nya sama dengan 0 di saat X sama dengan 0. Jadinya kita punya garis bilangan gini ya. Kita uji tanda untuk F double aksen X. Nah, turunannya adalah 6X. Berarti kalau X-nya negatif, F double aksennya juga negatif. X-nya positif, F double aksennya juga positif. Nah, dari sini kita jadi punya apa? Diperoleh F double aksen X lebih dari 0 pada 0 sampai sehingga. Kemudian F double aksen X kurang dari 0 pada min sehingga sampai 0. Apalagi kesimpulan yang kita peroleh dari grafik, dari uji tanda ini. Nah, terjadi perubahan tanda ya. Terjadi perubahan tanda pada kiri kanannya 0. Artinya apa? Terjadi diperoleh F double aksen besar dari 0 pada 0 sehingga F cekung ke atas pada 0 sampai sehingga. Kemudian terjadi juga kemudian F double aksen X kurang dari 0 pada min hingga sampai 0. Artinya apa? Sehingga F cekung ke bawah pada min hingga sampai 0. Kemudian terjadi terjah. Kemudian terjadi perubahan kecekungan pada X sama dengan 0. Akibatnya apa? Maka apa tadi? Tentukan semua titik beloknya jika ada. Maka X sama dengan 0 merupakan titik belok dari fungsi f. Ya. Oke. Tanyanya apa? Tentukan interval di mana ini ya. Udah ini ya.
Jadi kesimpulannya F cekung ke atas pada 0 sampai T hingga, F cekung ke bawah pada min T hingga sampai 0, dan titik belok dari fungsi itu adalah X sama dengan 0. Oke, paham ya? Lanjut ke soal berikutnya. Caranya sama aja ya. Cari dulu turunan pertamanya, kemudian cari turunan keduanya, lalu cek di mana F double aksennya besar dari 0, di mana juga F double aksennya kurang dari 0. Dan di setiap titik-titik di mana F double aksen X-nya sama dengan 0 atau di mana F double aksennya tidak ada, apakah terjadi perubahan kecekungan di sana? Jika iya, maka dia merupakan titik belok. Jika tidak, maka dia bukan merupakan titik belok. Oke, kita coba nomor 3B. Nomor 3B. Kok merah? Nomor 3B soalnya Fx sama dengan 4x per x kuadrat plus 1. Nah, kalau kita punya Fx sama dengan itu, maka F aksen X sama dengan, pakai U aksen V ya. U aksen V berarti 4 kali X kuadrat plus 1, U aksen V kurang UV aksen. UV aksen 4X kali 2X per V kuadrat. X kuadrat plus 1. Nah, ini sama dengan, apa ini? Sama dengan 4x kuadrat tambah 4 kurang 4 kali 2, 8. 8x kuadrat per x kuadrat plus 1 kuadrat ya. Per V kuadrat. Itu sama dengan 4 kurang 8. Berapa? Min 4 ya. Jadi 4 kurang 4x kuadrat per x kuadrat plus 1 kuadrat. Berarti sama dengan keluarin 4-nya, berarti dia jadi 1 kurang x kuadrat. Gitu ya. Per x kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, selanjutnya kita uh, lakukan uji. Oh alah, ini baru F aksen ya. Sorry guys. Ini baru F aksen. F aksen berarti ininya nanti aja. Nah, F aksennya udah ketemu. Kemudian F double aksen. F double aksen X-nya sama dengan U aksen V. Berarti min 8X kali X kuadrat plus 1 kuadrat. U aksen V kurang UV aksen. Aduh, panjang. 4 kurang 4 kuadrat. 4X kuadrat kali U aksen V kurang UV aksen. Turunan dari ini yang di bawahnya apa? 2 kali X kuadrat plus 1 kali turunan dalamnya. 2X gitu ya. Kalau ada salah boleh dikomen ya guys. Nyet. Per V kuadrat. E kuadrat plus 1 kuadrat. Pangkat 4 jadinya ya. Kuadrat dikuadratkan. Nah, selanjutnya tinggal diberesin ini ya. Bisa kan? Bisa kan ngeberesin ini? Males saya nih. Panjang-panjang banget. Beresin aja ya, lanjutkan sendiri. Bentar, rapiin dikit deh. Hmm, 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 hmm. Nanti ini jadi E kuadrat min satunya keluarin. E kuadrat plus 1 kali min 8X kali E kuadrat plus 1 kurang 4X 4X
kali 4 kurang 4x kuadrat per x kuadrat plus 1 pangkat 4. Kurungnya plus 1. Itu ya. Kemudian ini sama dengan x kuadrat plus 1. Tinggalan nggak? Nggak ya, bener ya. Min 8. Ini coret di luar aja ya, biar nggak ulang-ulang. Coret di luar aja ya. Nah, min 8 x pangkat berapa nih? Pangkat 3. Tambah kurang 8x kurang 4 kali 4, 16. 16x tambah 4 kali 4, 16. 16x pangkat 3. Ini sama dengan 16 kurang 8, 8 ya. 8x pangkat 3 kurang 8 kurang 16. Berapa? 6 tambah 8, 24. 24x sama dengan 8x dikali x kuadrat kurang 8 kali berapa sih? Jadi 24. 3 kali 8 ya? 3 kali 8. Nah, itu ya. Terus ini juga sama dengan hmm, ini sama dengan 8x kali x min 3 x plus 3 gitu ya. X kuadrat. Salah. X min 3 x plus 3 akar. Mana aku hapus? Sorry ya guys. Aku agak lambat ngitung guys. 4 x kurang akar 3 x tambah akar 3. Nah, gitu ya. Oke, berarti ini sama dengan ini teh. Yang ini ya. Cuing. Kalau kalian ujian ya tulis lengkap-lengkap ya. Nggak boleh males. No. Nah, ini berarti dikali 8x. Kemudian kali x min akar 3. X plus akar 3 per x kuadrat plus 1 pangkat 4. Nah, coba perhatikan. Eh, X kuadrat plus 1 itu nggak pernah nol ya. X kuadrat plus 1 itu selalu X kuadrat plus 1. Bentar. X kuadrat plus 1 itu selalu besar sama, lebih atau sama dengan 1 ya. Karena X kuadrat itu kan besar sama nol. Lebih atau sama dengan nol. Kemudian X kuadrat plus 1 pangkat 4 juga sama ya. Lebih atau sama dengan 1. Berarti yang memungkinkan untuk membuat nol di sini hanyalah 8x, kemudian X kurang akar 3. X plus akar 3. Oh, ini bisa ya. Bisa bisa jadi nol bisa ya. Berarti pembuat nolnya adalah F double aksen X sama dengan 0 saat X sama dengan 0, X sama dengan akar 3, dan X sama dengan min akar 3. Ya, F double aksen singularnya ada nggak ini? F double aksen tidak sama dengan F double aksennya tidak ada, nggak ada ini ya. Karena kan X kuadrat udah positif, jadi nggak pernah nol. Oke. Oke, penyebutnya nggak pernah. Penyebutnya nggak pernah nol. Oke, kita lakukan uji garis bilangan, uji tanda. Uji tanda. Kita gunakan uji tanda untuk F double aksen ya. Kita lakukan uji tanda untuk F double aksen. Kenapa pulpennya udah merah aja? Ya, biarin lah ya. F double aksen berarti pakainya min akar 3, 0 sama akar 3. Di kirinya min akar 3, karena 5 gitu ya. 5. Akar 3 itu berapa?
Akar 3 ya, 5 pasti lebih dari akar 3. 5, kita coba 5. Nah, ini kan udah positif nih. 8 kali 5 positif. 5 kurang ini positif. Positif, oke. Kan min 5. Min 5, guys. Ini positif. 8 kali min 5 negatif. Min 5 negatif. Negatif kali negatif positif. Ini min 5 tambah akar 3 negatif. Berarti negatif. Kemudian di antara min akar 3 sama 0. Akar 3 itu berapa? 1 koma ya. 1 koma. Ya, 1 koma. Berarti kita cobain aja min 1 gitu. Min 1. Min 1, 8 kali min 1 negatif. Min 1 kurang akar 3 negatif. Negatif kali negatif positif. Min 1 tambah akar 3 positif. Jadinya positif. Sekarang 1. 1 kali 8 positif. 1 kurang akar 3 negatif. 1 tambah akar 3 positif. Berarti ini negatif. Ini 10. Coba 10. 8 kali ini 10 positif. 10 kurang akar 3 positif. 10 ini positif. Nah, dari sini kita dapat apa? Ini uji tanda untuk F double aksen ya. Ini F double aksen tadi. Diperoleh F double aksen besar dari 0 pada min akar 3 sampai 0 dan akar 3 sampai sehingga. Kemudian F double aksen kurang dari 0 pada min hingga sampai min akar 3 dan 0 sampai 3. Kesimpulannya, dan terjadi perubahan ini ya. Terjadi perubahan kecekungan. Terjadi perubahan kecekungan pada X sama dengan min akar 3, X sama dengan 0, dan X sama dengan akar 3. Kesimpulannya apa? F cekung ke atas pada min akar 3, min akar 3. Pada, apa tadi? Min akar 3 sampai 0 dan akar 3 sampai sehingga. Kemudian F juga, bukan F juga ya. Kemudian F cekung ke bawah pada min hingga sampai min akar 3. Dan 0 sampai akar 3. Lalu apa lagi? Titik belok. Titik belok. Fungsi grafik dari fungsi F gitu ya. Titik belok dari grafik fungsi F. Nggak apa-apa lah. Titik belok dari grafik fungsi F adalah X sama dengan min akar 3, X sama dengan 0, X sama dengan akar 3. Oke, paham ya? Paham lah ya. Sip. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sama aja juga ya. Yang C, GX sama dengan 9 X pangkat 4/3 kurang 2X kuadrat tambah 1. Ya, sama lah ya dengan yang A tadi juga. Nah, tinggal diturunkan, cari G aksen X-nya. Kemudian cari G double aksen X-nya. Selesaikan. Di mana, oh, ini kayaknya ada stasioner nanti ya. Ada singular ya. Ya, nggak apa-apa sih. Titik singular juga calon dari ini
Titik singular juga calon dari titik belok ya. Jadi nanti pembuat nolnya itu yaitu di saat F double aksennya sama G double aksennya sama dengan nol, sama di saat G double aksennya eh, tidak ada ya. Jadi semua titik-titik itu dipakai untuk sebagai batas-batas dari untuk menguji plus minusnya ini ya, uji tandanya ini ya. Oke, paham ya? Saya nggak bahas lagi yang C-nya. Silahkan dicoba. Harusnya bisa sih ya. Jadi F double aksennya itu, bukan F double aksen. Untuk soal-soal kecekungan, nah itu apa yang harus dilakukan? Nah, kalau ada soal pertanyaan tentang soal kecekungan, cari di F double aksennya. Cari turunan pertama, kemudian cari turunan kedua. Nah, kemudian manfaatkan turunan kedua itu untuk ngecek kecekungannya. Kalau turunan keduanya lebih dari nol, maka dia cekung ke atas di interval tersebut. Saat F double aksennya kurang dari nol, maka dia turun ke bawah, cekung ke bawah di interval tersebut. Lalu di saat terjadi perubahan kecekungan, titik yang kiri kanannya terjadi perubahan kecekungan, nah maka titik itu adalah titik beloknya. Yang pasti titik belok ada di daerah domain ya. Jangan sampai nanti kan dia nggak ada turunannya di sini gitu, tapi dia nggak ada di daerah domain ya. Orang dia nggak ada di daerah domain, masa dia jadi titik belok. Oke ya, titik belok itu ada di domainnya. Oke ya, oke. Terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Hmm, nanti akan dilanjutkan lagi ke berikutnya. Berikutnya apa sih? Cekungan udah. Oh, titik kritis ya. Titik kritis menggunakan uji turunan pertama sama uji turunan kedua. Maksimum lokal, minimum lokal. Oke. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mana ini?